Saudara-saudara terkasih, pernahkah saudara dikhianati? Rasanya sakitnya luar biasa. Ya, dalam kisah kali ini saya akan menceritakan kisah tentang pengkhianatan atau tepatnya permufakatan jahat. Dalam dunia sekolah kita happy-happy saja. Semua kawan adalah kita berhubungan sangat baik apa adanya. Tapi beda dengan dunia kerja. Di dunia kerja sepertinya tidak seperti dunia sekolah, tidak seperti di dunia kampus. Jadi pesan juga kepada yang sudah tamat atau baru mau tamat sekolah akan mencari kerja, atau juga kepada rekan-rekan yang mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliahnya dan akan terjun ke dunia kerja. Di dunia kerja tentunya sangat berbeda dengan di kampus atau di sekolah. Kalau di sekolah kita bergaul tulus apa adanya. Semuanya kita lakukan dengan tulus, ikhlas. Tapi beda di dunia kerja. Di dunia kerja banyak trik dan intrik. Apalagi di situ banyak orang yang tidak senang dengan kita. Selalu ada saja. Mungkin merasa disaingi. Mereka akan selalu berusaha untuk menjegal kita dengan segala macam trik dan cara. Dalam kisah ini saya akan menceritakan kisah nyata bahwa seorang security dikhianati oleh rekan kerjanya dan hampir saja dipecat karena dianggap atau dituduh mencuri barang perusahaan. Oleh karena itu, buat rekan-rekan yang bekerja sebagai security atau satpam, ingat, dalam security atau dalam satpam ada dikenal dengan istilah gas panjur. Gas, tegas. Pan, sopan. Jur, jujur. Jadi seorang security harus memahami yaitu gas panjur, tegas, sopan, dan jujur. Kenapa harus jujur? Karena seorang security itu kedudukannya, kepercayaannya sama seperti direktur perusahaannya. Jadi kepercayaan seorang security itu levelnya sama dengan direktur perusahaan. Security bisa masuk di dalam ruangan manapun. Begitu juga direktur perusahaan bisa masuk di ruangan manapun. Jadi di suatu perusahaan hanya ada dua badan yang bisa menguasai seluruh ruangan itu, seluruh gedung itu, yaitu security dan direktur perusahaan atau pemilik perusahaan. Selain itu nggak bisa. Maka security harus orang yang jujur. Maka berbahagialah rekan-rekanku yang bekerja sebagai security, karena Anda adalah orang terjujur di dunia ini. Baik, saya akan menitip pesan kepada rekan-rekan security bahwa kita menjaga aset perusahaan. Musuh kita itu dari luar dan dari dalam. Bisa jadi teman sendiri, bisa dari karyawan. Kalau dari luar, orang luar yang akan mencoba masuk untuk mencuri, sabotase, dan lain-lain. Itu musuh terberat. Namun musuh yang paling berat adalah musuh dari dalam. Yaitu bisa dari karyawan, bisa dari teman kerja, dan yang paling berat adalah dari teman kerja. Karena bisa saja persaingan kerjaan
Mungkin dia ingin cari jabatan, cari apa untuk menjatuhkan kita. Dalam kisah ini saya akan menceritakan gimana saya sendiri bekerja sebagai security dan dikhianati oleh teman kerja saya. Yaitu waktu kami dinas malam. Jadi dinas malam itu kami masuk jam 11.30 dan pulangnya jam 7.30 pagi selama 8 jam. Dan malam itu dan di tempat kerja kami itu CCTV lengkap. Jadi segala sudut, pojok, segala ruangan udah dilengkapi dengan CCTV. Dan malam itu pas jam istirahat makan karyawan sekitar jam 2. Kebetulan malam itu saya lihat ada box yang cukup besar. Sangat kokoh box itu. Besarnya sekitar 1,5 kali 2 meter. Cukup besar. Dan box itu tebalnya hampir 2 cm. Sangat tebal dan sangat bagus. Dan saya berinisiatif untuk ternak ayam. Jadi saya rencana beli anak-anak ayam. Saya masukkan ke dalam box itu. Kan hangat. Dan box itu sangat kuat. Kardus itu. Jadi saya ada bawa 7 box. Karena box itu terlalu besar. Saya minta bantuan sopir namanya Pak Yustam. Pak Yustam ini sopir yang menurut saya paling penurut. Kerjanya nggak neko-neko. Dan saya ajak, Bang, tolong antar kardus ini ke rumah saya. Saya mau ternak ayam. Karena saat itu banyak orang jual anak-anak ayam. Jadi banyak sekali anak-anak ayam dijual. Jadi kalau kita asal lewat di komplek perumahan itu banyak orang jual anak ayam. Jadi saya udah beli beberapa ekor dan saya pasang lampu. Dan waktu itu karena kardusnya bagus, saya ingin isi ayamnya di kardus itu. Karena hangat. Dan Pak Yustam ini bersedia mengantar saya, ngantar kardus itu. Dan cuma hanya ngantar kardus, kami balik lagi, saya kerja seperti biasa. Dan di jam 2 itu, dan mobil minibus yang akan mengantar kardus ini, saya parkir di gate 2. Jadi sorotan kamera ada berapa? Ada 3 dari sana, dari depan, dari samping kiri kanan. Dan memang saya sengaja parkirnya di situ supaya kalau ada apa-apa saya bisa mempertanggungjawabkan. Dan kardusnya dalam keadaan besar, jadi saya angkat kardusnya, masukkan, dan saya sendiri yang angkat. Pak Yustam nunggu aja. Dan udah selesai kardus yang saya masukkan, berangkatlah kami berdua ke Tanjung Piayu mengantar kardus tadi ke rumah saya. Setelah itu kami balik lagi lebih kurang nggak sampai setengah jam, kami pulang lagi. Dan besok pagi ya kami pulang 7:30 pulang. Dan saya tidak tahu terjadi apa-apa, saya pulang tidur. Dan ternyata di perusahaan heboh. Kehilangan plat stainless ukurannya 180 kali 180. Plat stainless itu sangat tebal dan mahal harganya untuk tempat alas mesin produksi. Itu hilang sebanyak 8 lembar. Jadi satu stainless itu beratnya sekitar 80 kilo. Jadi bayangkan 8 keping. Jadi cukup berat. Dan setelah dibuka di CCTV, semua manajemen perusahaan heboh, langsung menuduh saya karena saya mengangkat kardus itu. Dan saya lagi enak-enak tidur, kebetulan saya tidur, HP-nya saya matiin, jadi dari kantor, dari perusahaan nggak bisa menghubungi saya. Kebetulan Pak Yustam ini tinggal di Batu Haji, adalah 30 km dari perusahaan ini, sementara saya tinggal di Tanjung Piayu lebih kurang
5 kilometer dari perusahaan ini. Jadi saya tidur waktu itu jam 1 siang. Pak Yustam ini panggil saya, teriak-teriak dari rumah saya. Panggil, teriak-teriak, dan saya kaget. Saya keluar, Pak Yustam, dan Pak Yustam ini nangis. Dia mohon kepada saya, apabila nanti dipecat, saya sendiri aja yang dipecat, karena dia nggak tahu apa-apa, dia cuma hanya mengantar. Dan saya masih bimbang gitu, karena namanya orang kaget baru bangun tidur. Dan saya pergi cuci muka dulu. Saya tinggalkan dia, saya cuci muka dulu. Habis itu karena merasa udah segar, saya tanya lagi, ada apa Pak Yustam? Dia bilang di perusahaan sekarang heboh, sedang meeting semua manajer perusahaan bahwa kita berdua dituduh mencuri. Dan saya tanya, apa yang hilang? Dia menjelaskan ada lempengan stainless 8 lembar hilang. Dan kebetulan lempengan stainless itu di parkirnya dekat kantin, ya berdekatan dengan tempat di mana saya mengambil kardus. Dan cukup heboh. Akhirnya Pak Yustam bilang, ayo kita ke perusahaan. Dan aku minta tolong bahwa kamu jangan melibatkan saya karena saya punya anak istri. Saya katakan, ya, apapun yang terjadi saya akan bertanggung jawab penuh. Dan saya akan omong kepada pimpinan perusahaan bahwa Pak Yustam nggak ada salah. Dan kalaupun boleh dilapor ke polisi juga nggak apa-apa. Dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan ini. Dan berangkatlah saya ke perusahaan, dan saya langsung menemui direktur perusahaannya waktu itu, Ibu Tine. Dan saya bertemu Ibu Tine dan saya bilang, saya siap dipecat Bu, asal Pak Yustam jangan dipecat. Karena kalau memang saya dituduh mencuri, saya siap dipecat dan siap diproses kepolisian. Tapi saya mohon kepada Ibu, jangan sampai memecat Pak Yustam, karena dia nggak tahu apa-apa. Saya yang minta diantar, dan saya siap dipecat. Dan saya agak kaget mendengar omongan Ibu Direktur itu, bilang bahwa Karel, semua manajemen di perusahaan ini menuduh kamu mencuri. Saya yang masih bertahan, dan saya akan proses ini. Saya ingin tahu siapa sebenarnya pencuri ini. Karena saya nggak yakin kamu mencuri. Dan saya katakan ke ibu itu, kenapa ibu mbak yakin dengan saya? Di CCTV udah jelas Bu. Dan saya sangat malu. Karena seluruh karyawan, ribuan karyawan, hampir 4.000 karyawan kami itu, saya masuk di perusahaan itu seperti telanjang gitu. Semua orang pada liatin saya. Dan saya bilang, Ibu, tolong pecat saya Bu. Tapi tanpa pesangon pun saya siap dan boleh. Saya memang diproses hukum, diproses lah. Karena saya sepertinya telanjang saya masuk di perusahaan ini. Dari masuk ke dalam, semua orang pada liatin saya. Karena ternyata masalah pencurian heboh di perusahaan itu. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa. Ibu itu, direktur perusahaan itu tetap tidak percaya. Dia bilang, saya ini orang olahragawan. Karel olahragawan. Mereka mengatakan Karel adalah seorang binaragawan, seorang atlet. Jadi kalau ngangkat 8 keping itu ya enak aja dia ngangkatnya. Dan luar biasanya ibu itu pakai analisa logika yang masuk akal. Dia bilang 8 lembar kali 80 kilo. Kalau kamu bawa semua itu, saya yakin kamu nggak bisa. Apalagi babanya seperti gini, babanya seperti ini. Dan yang buat saya heran, masa kamu bawa barang yang sebegitu berat kok cuma tegak lurus begini, kata ibu itu. Makanya saya tidak percaya. Saya perintahkan kepada Chief Security harus melihat secara detail di CCTV. Dan saudara-saudara, bayangkan setiap hari saya pergi kerja itu memang betul-betul harus orang yang punya mental baja,
karena kita duduk di pos. Aduh, nggak bisa membayangkan lagi. Orang datang lihatin, wih pencurinya masih kerja. Waduh, luar biasa malunya saya. Kembali saya menghadap ibu itu lagi, Bu, tolong Bu, keluarkan saya dari perusahaan ini. Paling tidak, biar saya nggak malu, dibilang, Karel, kamu bersabar, saya mau butuh proses. Akhirnya, usaha saya gagal. Akhirnya saya berdoa, saya minta bantuan Yesus, agar kiranya memang benar terjadi. Tolong, bantulah saya, karena saya udah tidak tahan lagi disiksa, dianiaya. Mental saya seperti ini. Sekuat-kuatnya saya nggak sanggup. Karena tiap hari saya merasa ada beban yang luar biasa. Setiap orang lihat, aduh, beban mental yang luar biasa selama kita kerja di sana. Dan dari hasil pemeriksaan CCTV, tidak ada temukan jejak sama sekali. Selama seminggu diolah, nggak ada jejak sekali. Namun, jujur saya ada mencurigai beberapa teman saya, dan saya bersama istri saya setiap hari keliling kota Batam di tempat-tempat penampungan rongsokan. Seluruh Pulau Batam saya jalani. Setiap hari, asal pulang kerja malam, saya keliling Pulau Batam, mendatangi tempat rongsokan, dan saya tanya, adakah benda ini seperti ini? Semua nihil. Dan saya pasrah dan terus berdoa kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar kiranya memberikan jalan terang agar bisa saya terbebas dari masalah ini. Dan luar biasanya kuasa Yesus di minggu kedua, di tengah kekhawatiran saya, di tengah malunya saya mendapat kabar yang sangat mencengangkan antara percaya dan tidak percaya. Ada satu orang yang dikirim Tuhan untuk membuka takbir kegelapan ini. Misteri yang ditutupi sudah 2 minggu lebih. Ada seorang cleaning service kantin. CCTV-nya Tuhan yang disiapkan Tuhan untuk saya, yang membongkar rahasia ini. Dia menceritakan bahwa dia melihat rekan saya security yang mengambil ini, karena saat itu dia memang punya mobil sendiri, dan dia memasukkan ke mobilnya. Dia ngangkat barang itu, masukkan ke mobilnya, karena dia sangat lihai, jadi tidak terlacak di CCTV. Dari situ, saya masih masuk malam, dan saya tidak tahu perkembangannya. Dan malam itu saya masuk kerja, dan kawan-kawan saya yang shift sore, begitu saya masuk gerbang, mereka langsung datangi saya. Ya, kawan-kawan yang mungkin masih kasihan dengan saya datang, dan mereka cerita sama saya bahwa dia yang mencurinya. Jadi saat itu memang beliau yang saya maksud ini jaga di gate 2 di tempat yang saya keluar itu. Kebetulan dia jaga di situ karena dia melihat saya keluar dan dia mengambil barang itu. Jadi memang mungkin bukan niat dia untuk mencuri, karena saya lihat dia berkecukupan, dia punya mobil. Bisa saja ada 2 faktor yang menyebabkan dia mencuri. Ya, pertama, dia mengambil barang itu, dia mungkin ingin menjatuhkan saya, ingin menyingkirkan saya dari persaingan. Dan yang kedua, mungkin dia mau menjualnya untuk perekonomian keluarga dia. Tapi kalau lihat dari segi ekonomi, sepertinya dia orang cukup berada dibandingkan dengan saya yang nggak punya apa-apa. Dia ada mobilnya, datang kerja pun pakai mobil, dia orang berada. Jadi saya nggak tahu apa motivasi dia melakukan seperti itu. Dan puji Tuhan, saya akhirnya diselamatkan berkat Tuhan Yesus yang sudah menolong saya, dan rekan saya tersebut dikeluarkan dari perusahaan tanpa dikasih pesangon. Dan itulah saudara-saudara, pesan saya bahwa dalam bekerja, jujurlah.
Jangan kita saling menjatuhkan, akhirnya akan juga menjerumuskan kita sendiri. Dan ini kisah nyata saya, di mana saya dikhianati oleh rekan kerja saya, dan hampir saja saya kehilangan kerjaan, hampir saja masa depan keluarga saya hancur karena saya kehilangan kerjaan. Tapi pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang perbuatan dia direkam oleh CCTV-nya Tuhan Yesus, yaitu ada makhluk ciptaan Tuhan yang melihat dengan jelas, yang menyaksikan dengan jelas, dia mengambil barang itu. Yang tadinya saya tiap hari ketemu dia, saya cerita, dia seolah-olah ikut bersimpati, seolah-olah dia ikut menangis meratap kesedihan saya, tapi dalam hatinya dia mungkin mengumpat-ngumpat saya, mungkin dia memaki-maki saya, dia mengejek-ngejek saya. Tapi puji Tuhan, Yesus sungguh luar biasa, bisa menolong saya. Dan sampai detik ini saya tidak pernah membenci dengan dia. Saya tidak pernah ada rasa dendam. Ketemu dia di jalan, saya selalu negur, sapa dia seperti biasa. Karena buat saya membenci tidak ada hasilnya, tidak ada fungsinya, hanya membuat saya sakit hati, dan mungkin saya akan sakit. Tapi karena saya orang beriman, saya malah mendoakan dia, semoga dia bertobat, kembali menjadi orang yang baik. Demikian saudara-saudara, bahwa pengkhianatan itu memang sakit. Tapi kalau kita jujur, kalau kita lurus, pastinya orang akan membantu kita. Contohnya seperti direktur perusahaan itu. Kalau mungkin saya nggak jujur, saya dianggapnya kurang bagus dalam bekerja, mungkin dia udah, ya memang keluarkan dia, selesai urusannya. Dan saya tidak dapat pesangon, mungkin saya juga dipolisikan, juga nggak apa-apa. Tapi karena berkat kejujuran saya, dedikasi saya, tanggung jawab saya ke perusahaan, direktur perusahaan itu masih mau mempertahankan saya, walaupun semua manajer-manajer di orang-orang petinggi di perusahaan itu semuanya menuduh saya dengan dalil, dengan alibi bahwa saya orang binaragawan, saya orang yang kuat. Jadi kalau saya ngangkat barang itu ya biasa aja. Tapi dia melihatnya dari segi olahraga, dari segi manajemen yang berkualitas. Dia mengkalkulasi dengan hitung-hitungan matematika. Tapi semua itu karena kejujuran saya, dedikasi saya kepada perusahaan. Makanya saya masih dipertahankan walaupun dia hanya satu orang. Dan dia memerintahkan supaya dilacak. Dan puji Tuhan, Yesus adalah jawaban yang terbaik dari setiap masalah ini. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu beranggapan cerita ini menyenangkan, menarik, tolong berikan like, subscribe, share video ini untuk menjadi sharing pengalaman iman, sharing pengalaman pribadi untuk orang-orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.